Pria ini guys udah ada di bandara, hanya tinggal menunggu boarding aja. Tapi dia tiba-tiba berlari sangat kencang meninggal ke bandara ini, dan sampai sekarang nggak ketemu di mana dia sekarang, atau dia masih hidup atau mati, nggak tahu guys. Dan herannya aku bertanya-tanya, hanya satu pertanyaanku ya, kenapa dia nggak naik pesawat itu? Aku herannya itu, kenapa kau nggak naik pesawat itu aja untuk kabur gitu, kalau pengen kabur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Malam ini aku ada satu cerita kriminal yang terjadi di tahun 2014 silam, yang menimpa seorang turis pria dari Jerman yang berusia 28 tahun yang bernama Lars Mitteng. Dia menghilang di dekat bandara Varna di Varna, Bulgaria. Awalnya itu si Lars ini hanya liburan bersama teman-temannya di Bulgaria di resort Golden Sands namanya. Nah, di mana ia dilaporkan terlibat perkelahian sesama turis ataupun sesama orang Jerman. Akibat itu dia disarankan untuk tidak pulang lebih awal dari teman-temannya, alasan kesehatan guys. Kasus ini bukan soal tentang kejahatan yang berdarah, bukan, tapi soal ketakutan, dimana ada video dia itu berlari sangat takut gitu, seolah-olah dia tuh hidupnya tuh terancam guys. Nah, kita masuk ya ke latar belakang Lars Mitteng. Gimana ceritanya? Gini guys. Lars Joachim Mitteng lahir pada tanggal 9 Februari 1986 di Berlin, Jerman. Dia dibesarkan di sini. Aku nggak bisa baca ini, kalian baca aja. Dan di sana juga dia tinggal. Pada tanggal 8 Juli 2014, si Lars ini sedang berliburan di Bulgaria di Resort Golden Sands namanya, bersama teman-temannya. Dan sehari sebelum dia pulang itu guys, si Lars ini sempat terlibat perkelahian bersama turis ataupun orang Jerman di sana saat dia sedang berlibur di resort itu di Bulgaria. Nah, akibat perkelahian itu si Lars ini disarankan untuk tidak pulang lebih awal dari teman-temannya, alasan kesehatan guys. Nah, si Lars ini sudah berperilaku sangat aneh setelah perkelahian itu terjadi ya, karena dia sering menelpon ibunya dan bilang kalau ada orang yang mencoba-coba untuk membunuhnya. Dia sering bilang kepada ibunya, "Bu, misalnya aku akan dibunuh orang," gitu. Nah, pagi hari sebelum dia berangkat ya, di hari paginya itu sebelum dia berangkat naik pesawat di bandara Varna, dia sempat mengunjungi dokter ya di Varna. Di bandara Varna itu dia sempat mengunjungi dokter sebelum dia itu tiba-tiba lari sangat kencang meninggalkan bandara menuju hutan di dekat bandara itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lars? Kenapa dia sebegitu takutnya? Gimana ceritanya? Ini selanjutnya. Pada tanggal 30 Juli 2014, si Lars ini melakukan perjalanan bersama 5 teman kawan dia ke Varna, Bulgaria. Ini adalah perjalanan pertama dia untuk liburan ke luar Jerman guys, dengan tujuan hanya liburan untuk bersenang-senang, ke bar malam, klub malam, berenang, ya pergi ke pantai gitu guys. Jadi dia tuh hanya tujuan untuk bersenang-senang, liburan, hanya itu guys tujuannya. Nah, di tanggal 6 Juli 2014 ya, hari sebelum mereka berenam ya pulang ke Jerman, si Lars ini dan teman-temannya itu sedang berada di sebuah bar di kota Varna. Aku nggak nemu barnya mana, cuman dia situ terlihat bahwa si Lars ini sedang
melakukan perselisihan gitu, bukan berdebat gitu, tentang persepak bolaan dengan klub, yaitu BTW si Slash ini adalah penggemar klub yang ini guys, yang orang lawan debatnya itu yang ini klubnya namanya. Jadi mereka tuh melakukan perdebatan perselisihan tentang persepak bolaan guys, karena Silas ini kan berselisih kan di malam itu dengan klub lain gitu kan tentang persepak bolaan. Jadi dia itu diketahui tidak pulang bersama teman-temannya sehari itu guys, semalaman itu nggak pulang ke resort untuk tidur. Jadi besoknya baru dia pulang, dan dia mengaku ke teman-temannya kalau dia itu habis dipukulin tadi malam dengan 4 orang yang mengaku sewaan dari kelompok dari sebuah bar itu guys. Jadi ada 4 orang yang mengaku sewaan dari kelompok di bar itu untuk memukuli si Lars guys. Nah, karena pemukulan itu ya, si Lars ini mengalami cedera rahang dan gendang telinga dia pecah. Yaitu juga pergi ke sebuah dokter, dan dokter itu menyarankan untuk tidak terbang atau pulang lebih awal dari teman-temannya karena alasan kesehatan dia itu. Tapi si Lars ini bersikeras untuk pulang di tanggal 7 Juli 2014 karena dia beranggapan kalau ya rencana kita awal kan kita harus pulang bersama-sama di tanggal 7 Julinya gitu. Lars ini guys keluar dari resort pada waktu yang sama dengan teman-temannya dan menginap di hotel California untuk 1 malam sebelum pulang ke Jerman di tanggal 8 Juli 2014. Hotel ini dekat dengan bandara dan murah juga. Sehari setelah teman-teman dia pulang, Silas ini berperilaku sangat aneh dan paranoid juga. Dia tuh sering menelpon ibunya dan mengatakan bahwa orang-orang coba membunuhnya, merampoknya, dan mengatakan juga kalau sebaiknya ibunya tuh harus memblokir kartu kreditnya. Dan juga guys, kamera CCTV di hotel juga menangkap kalau Lars ini sering mondar-mandir di lorong, sering melihat keluar jendela, dan juga di pukul 1 pagi sebelum tanggal 8 ya, tanggal 8 ya, di pukul 1 paginya si Lars ini terlihat meninggalkan hotel dan kembali setelah 1 jam. Di pagi harinya di tanggal 8 Juli 2014, si Lars ini menelpon lagi ibunya dan mengatakan bahwa orang-orang yang mengejarnya itu semakin dekat guys. Jadi Lars ini terlihat terakhir di tanggal 8 Julinya di Bandara Perna, hari dimana ia itu berharap dapat terbang pulang ke Jerman. Dia juga mengirim pesan singkat kepada ibunya bahwa ia telah tiba di bandara guys. Dan juga si Lars ini kemudian berkonsultasi dengan dokter di bandara Costa Kostov namanya. Costa Kostov kemudian menggambarkan bahwa perilakunya itu sangat gugup, ya tidak menentu guys. Dokter Costa Kostov ini menggambarkan kalau si perilakunya Lars Mitteng ini sangat paranoid sekali karena dia tuh melihat si Lars ini sering kegugupan, kayak gugup, gemetaran gitu, dan dia juga berteriak ke Lars ke dokter itu kalau dia bilang gini, aku tidak ingin mati di sini, aku harus keluar dari sini. Kemudian dia itu bangkit dan meninggalkan ruangannya si Kostov. Dia meninggalkan barang bawaannya termasuk dompet, HP, dan paspor dia guys. Dia meninggalkan ruangan si Kostov sekaligus meninggalkan bandara dan lari sekencang-kencangnya sampai terekam ya di CCTV bandara. Dia tuh lari meninggalkan bandara menuju hutan di dekat bandara itu guys. Kan kamera CCTV keamanan dari bandara itu kan merekam kalau si Lars Mitteng ini lari sangat kencang menuju hutan guys. Di sana juga dia di luar bandara ya, setelah keluar dari bandara, di pekarangan bandara itu, si Lars ini juga terlihat lari tanpa alas kaki menuju hutan di dekat bandara itu dan memanjat pagar guys. Saking takutnya, entah kenapa, entah siapa yang ngejarin, aku nggak tahu guys. Lah lokasi terakhir yang terkonfirmasi oleh kepolisian kalau yaitu posisi terakhir si Lars Mitteng ini terlihat. Kenapa Lars ini sebegitu takutnya? Apakah dia itu diancam ketika dia itu berkelahi dengan
4 orang sewaan dari klub malam itu, atau apa yang sebenarnya dia alami, kenapa dia itu sebegitu takutnya dan lari sangat kencang di bendara itu. Mari kita masuk ke spekulasi yang mungkin terjadi kepada Lars Mitteng yang bertingkah aneh ini. Gimana ceritanya? Gini. Tidak ada kesepakatan pasti antara polisi dan anggota keluarganya Lars Mitteng mengenai penyebab paranoid yang dialaminya atau perilaku aneh yang dialami oleh si Lars ini. Ibu Mitteng, yaitu Sandra Mitteng, mengaku ya bersama dengan dokter dari Bulgaria dan Jerman menduga bahwa si Lars Mitteng ini berperilaku aneh disebabkan oleh efek samping dari obat yang diresepkan kepadanya atau antibiotik ya. Antibiotik itu langka yang bernama Kevrozil. Obat ini diketahui memiliki efek samping psikotik dan halusinasi serta paranoid. Namun menurut Kostov atau dokter yang memeriksa si Lars di bendara waktu itu menganggap bahwa dia tidak meresepkan obat itu, dan juga si Lars Mitteng ini tidak meminum obat yang dia resepkan. Jadi dia menganggap efek atau perilaku yang dialami oleh si Lars Mitteng ini tidak disebabkan oleh dirinya gitu guys. Tidak diketahui bagaimana kabarnya si Lars Mitteng ini saat ini guys. Di waktu itu pun juga tidak diketahui, karena setelah dia lari dari bendara itu, si Lars Mitteng ini tidak ditemukan, jasadnya tidak ditemukan, keberadaan dia tidak ditemukan sampai sekarang. Jadi kasusnya itu misterius banget. Dia menghilang secara tiba-tiba dan nggak tahu kenapa penyebabnya gitu. Namun sekitar 1 tahun setelah dia tuh menghilang, dikatakan menghilang, ada seorang supir truk kalau dia tuh mengira dia melihat Lars di Verna, dan juga ada beberapa laporan penampakan dirinya di beberapa negara lain guys. Tapi tidak ada yang dikonfirmasi bahwa itu Lars Mitteng guys. Namun pada tahun 2019 si sopir truk Jerman ini memberi tumpangan kepada seorang penumpang dari Dresden ke Schildon di Opperhavel di Brandenburg namanya. Sopir tersebut kemudian mengetahui tentang kasusnya si Lars Mitteng ini dan mengatakan bahwa pria yang dia tompangan itu menyerupai versi Lars Mitteng guys, tapi yang lebih tua gitu. Sopir tersebut mengatakan bahwa pria itu berambut panjang dan berjenggot. Dia mengatakan bahwa matanya itu tampak lelah dan tulang pipinya menonjol. Itu yang dilihat oleh supir truk di tahun 2019. Apakah itu si Lars Mitteng guys? Penutup dari aku guys, ada orang yang hilang karena kejahatan, ada yang hilang karena diculik, dan ada orang hilang karena pemikirannya sendiri yang menjadikan tempat yang paling ia takuti guys. Jadi maksudku, pikiran dia itu yang menjadi dia itu hilang karena dia takut dengan pemikiran dia sendiri. Atau mungkin Lars ini melihat atau merasakan atau mengalami kejadian atau peristiwa yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, atau Lars ini melihat di waktu dia di bendara itu, dia melihat sesuatu yang tidak nyata, yang tidak bisa kita lihat. Menurut kalian guys, si Lars ini melarikan diri dari sesuatu nyata atau tidak guys? Atau dia tuh lari dari ketakutan yang dia rasakan di kepalanya sendiri? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan kalau kalian suka video-video aku, boleh di subscribe agar nggak ketinggalan tentang video-video aku selanjutnya. See you next video guys. Enjoy aja guys. Gini ceritanya.